sosok wanita itu berjalan di area atas ini, Bang. Tempat yang paling disukai sama jin itu, satu, tempat yang lembab. Dua, tempat yang bener-bener sepi. Ketiga, bangunan-bangunan lama. Dan ketika Anda mencoba untuk menjadi orang yang sangat hebat sekali, besar sekali, jangan sombong. Bagi rumah atau gedung yang kosong, itu pasti ada penghuninya. Tidak aneh bagi tempat yang kosong itu, mungkin itulah yang disebut jin yang berbentuk manusia atau bersuara manusia untuk menakut-nakuti. Padahal jin itu sebetulnya takut kepada orang yang memang beriman kepada Allah. Jin Untuk menguak apa saja misteri yang menyelimuti rumah Istana Depok, tim Silet mengajak para psikolog Ki Dimas untuk melakukan penelusuran dan juga penerawangan batin di lokasi. Benar saja, begitu menjejakkan kaki di halaman, lewat mata batinnya, Ki Dimas langsung mendapati gambaran jika halaman rumah Istana Depok secara supranatural merupakan pintu gerbang menuju kawasan dunia astral yang syarat dengan misteri dan juga kehadiran begitu banyak makhluk tak kasat mata. Sebagian dari makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut bahkan tampak berkeliaran di halaman yang ditumbuhi ilalang. Benarkah rumah Istana Depok tak selesai pembangunannya lantaran si empunya rumah keburu bangkrut setelah menjadi korban penyerangan gaib? Ya pemirsa, hari ini kita berada di rumah lokasi Istana Terbengkalai di Depok. Hari ini tim Silet bersama saya Mbak Dimas akan melakukan penelusuran. Kita akan masuk ke dalam, menguak sejarah atau menguak apa yang terjadi hingga rumah ini tidak selesai terbangun dan ada misteri apa di dalamnya. Ini adalah gerbang masuk. Tapi buat alam astral, ini adalah pintu gerbang masuk ke dunianya mereka. Rumah ini mengandung energi yang sangat pekat sekali ya. Saya merasa ada hawa aneh. Sayanya masih meraba-raba karena dari tadi saya merasakan ada perempuan, terus ada besar juga, ada anak kecil yang suka bermain di sini di malam hari. Di pilar ini saya merasakan ada seperti ada sebuah gerbang, atau dalam bahasa lebih bagusnya lagi ini adalah semacam sebuah pintu. Nah, kadang-kadang auranya bisa bagus, kadang-kadang auranya bisa jelek. Ayo kita masuk. Tempat ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan, tapi pemiliknya disantet oleh mitra atau keluarga terdekatnya sendiri. Bagi rumah atau gedung yang kosong, itu pasti ada penghuninya. Tidak aneh bagi tempat yang kosong itu, mungkin ada jeritan tangis, mungkin ada suara apapun. Itulah yang disebut jin yang berbentuk manusia atau bersuara manusia untuk menakut-nakuti. Padahal jin itu sebetulnya takut kepada orang yang memang beriman kepada Allah. Jin itu takut kepada orang yang percaya kepada Allah. Justru jin itu akan lari dan kabur kalau tempat itu dihuni oleh orang yang penuh iman takwa kepadanya. Tetap konsisten untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Saat memasuki halaman dalam rumah Istana Depok, Ki Dimas tiba-tiba saja langsung merasakan getaran gaib yang cukup kuat. Tidak cukup sampai di situ, Ki Dimas pun seolah merasa dituntun oleh kekuatan tak kasat mata untuk langsung menuju halaman belakang yang terdapat bekas kolam renang.
Dan benar saja, setibanya di lokasi, Ki Dimas mendapati sosok berwujud ular yang bercokol tepat di tengah-tengah bekas kolam renang yang kini telah berubah wujud menjadi kolam ilalang. Konon di malam-malam tertentu termasuk di malam bulan purnama, sosok berwujud ular tersebut kerap berubah wujud menjadi perempuan cantik yang akan menggoda para jejaka untuk masuk ke dalam Istana Depok. Saya dari tadi merasakan ada sebuah getaran di sana. Di belakang ya. Menurut warga sekitar ini adalah bekas kolam renang. Bentuknya itu seperti ular. Tapi ularnya itu yang kecil. Bukan ular besar, ular kecil. Warnanya putih. Pas di tengah ini nih. Dia sedang melihat ke arah kita. Ini mistisnya sangat banyak sekali. Hati-hati ya. Karena ketika Anda memasuki daerah yang sudah lama sekali tidak ditinggali, ini akan menjadi tempat persinggahan buat semua makhluk astral. Kadang-kadang ular tadi ini itu akan akan berusaha yang memancing orang. Pemuda yang belum menikah, masih lajang, itu akan dipancing. Jadi perempuan cantik biasanya terjadi ketika malam-malam ya khusus tertentu atau ada bulan purnama. Rumah kosong yang udah lama nggak dihuni itu ya sebenarnya gimana ya? Oh pasti kalau pikiran orang Indonesia kan pasti kan wah angker lah, serem lah, pasti penunggunya banyak lah. Ya itu memang pasti ada karena emang rumah nggak ditempatin ya. Gue percaya akan hal itu. Dari diri kitanya juga nggak usah takut sih ya, karena kita punya iman kan, punya Tuhan. Jadi ya nggak perlu takut. Di semua tempat juga sebenarnya ada penunggunya, ada makhluk gaib gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Masih dari areal yang tak jauh dari kolam renang atau tepatnya di salah satu ruangan di bagian belakang rumah, Ki Dimas mendapati sosok seorang anak kecil yang memandangnya dengan sangat tajam. Saat dihampiri oleh Ki Dimas, sosok gaib menyerupai anak kecil berusia antara 5 hingga 6 tahun tersebut tiba-tiba lari. Sayangnya, Ki Dimas pun mengaku tidak melihat kehadiran sosok lain, termasuk sosok si ibu dari bocah tak kasat mata tersebut. Sementara di lantai 2, Ki Dimas sempat mendapati keberadaan beberapa sosok tak kasat mata, termasuk sosok perempuan berbaju putih. Lantas benarkah jauh sebelum Istana Depok berdiri, sebagian dari makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut sudah bercokol di lokasi yang konon dulunya adalah bekas makam keramat? Wah, ini hawanya sangat kuat sekali di sini. Ada anak kecil dari tadi. Laki-laki umurnya sekitar 5-6 tahun ya, tapi tidak menggunakan pakaian. Buat teman-teman makhluk astralnya biasanya masuk itu bersembunyi di saluran-saluran air. Anda bisa lihat itu. Ya, ada lubang. Ada lubang. Udah lama. Dan ini biasanya ada ibunya. Ibunya ada, tapi kita nggak tahu ada di mana ya. Nah, pemirsa Silet, kita tadi sudah melihat area kolam renang, beberapa ruangan di sini. Kita akan mencoba masuk ke atas, naik ke atas ya. Hawa di tengah di sini lebih luar biasa lagi. Di atas ini ya. Orangnya dia mengajak kita untuk berpindah. Kami dari tim Silet tidak ada niatan untuk mengganggu. Ada perempuan yang sedang ingin berkomunikasi dengan saya. Tempat ini adalah makam yang dikeramatkan, kemudian dijual, dibangun. Oh, pastilah itu mah, pasti namanya tempat ketika sudah nggak dihuni, lembab, ya kan, udah gitu nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas manusia, apalagi nggak ada yang mungkin yang beribadah, nggak ada yang ngaji, itu pasti jadi sarangnya. Oke, tanggapan aku sendiri sih kalau misalkan dengar
ada rumah yang terbengkalai dan penuh dengan misteri, kayaknya agak sedikit merinding ya. Bukan agak sedikit merinding lagi, aku orangnya takutan soalnya. Karena aku sendiri bukan beberapa kali sih sebenarnya, sering banget diganggu sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Apalagi berada di dalam suatu rumah yang terbengkalai, itu bukan suatu suatu hal yang biasa. Ini udah biasa banget deh kayaknya, orang-orang suka diganggu di tempat-tempat seperti itu. Jadi creepy. Saat Ki Dimas tengah melakukan penerawangan lebih mendalam, tiba-tiba dari arah dekat kamar mandi terdengar suara perempuan yang tengah menangis. Meski lirih, namun suara tangisan misterius tersebut mampu membuat bulu kuduk tim silet berdiri. Tak ingin mengambil resiko dan mencegah munculnya serangan gaib secara mendadak, Ki Dimas pun langsung melakukan penguncian. Teman-teman dari kru Ya Silat mendengarkan ada suara. Kita akan coba lihat. Sudah hilang kayaknya. Udah hilang. Enggak. Ya sempat saya kunci soalnya. Udah hilang. Nggak usah di rumah yang kosong ya. Setiap rumah itu sebenarnya tuh ada penunggunya juga gitu loh. Nah mereka kan tempatnya di kamar mandi. Jadi semua kamar mandi yang di rumah Anda itu tempat mereka. Karena apa? Sudah dijanjikan. Saya nggak heran kalau misalnya rumah-rumah kosong itu banyak penghuninya. Karena kan jangankan gitu, kita kalau misalnya 3 hari aja kita nggak pulang-pulang ke rumah kita itu masuk mesti ada doanya ya kan. Dan tempat tidur kita mesti kita kebut-kebut pakai sapu lidi misalnya gitu, atau dikebut lah pokoknya gitu ya. Atau terus kita juga setiap sudut-sudut rumah kita tuh kita mesti baca ayat kursi. Saya nggak heran, pasti ya ada penunggunya. Karena kan dunia sana sama dunia kita tuh kan sama aja. Karena mereka tuh ada birokrasinya juga gitu. Sementara dari bagian paling atas rumah Istana Depok yang ternyata sangat luas, serta dilengkapi dengan sarana pendaratan helikopter atau helipad, Ki Dimas merasakan hawa panas yang sangat menyengat. Ki Dimas memastikan jika hawa panas tersebut merupakan pertanda hadirnya sosok astral di lokasi. Namun belum lagi Ki Dimas menjelaskan dengan panjang lebar keberadaan makhluk-makhluk astral yang ada di lokasi, petunjuk lainnya bermunculan. Hal ini ditandai dengan suara sambitan yang disusul dengan kemunculan 2 mustika berupa batu fosil dan juga batu junjung derajat. Lantas dari mana asal muasal kemunculan kedua mustika misterius berwujud batu tersebut, dan seperti apa pula kesaksian warga yang sempat melihat kehadiran makhluk-makhluk astral di areal helipad? Oke pemirsa, kita udah di lantai paling atas. Teman-teman bisa lihat, ini dulunya ingin menjadi tempat landasan helikopter, tapi tidak jadi. Hawanya sangat menyengat sekali di sini. Ada apa ya? Hawa panas nih di sini. Hal aneh itu di pojok sana. Sosok wanita itu berjalan di area atas ini, Bang. Oh, wanita ya. Sosok wanita itu berjalan di area lingkungan sini. Dan ketika Anda mencoba untuk menjadi orang yang sangat hebat sekali, besar sekali, jangan sombong. Karena kesombongan itu hanya sebentar saja. Harta benda kita itu hanya sebentar saja. Buktinya rumah ini, Anda bisa lihat ya, sebagaimana hebatnya orang yang membangun ini bisa habis dalam hitungan tahun. Apa itu tadi? Tahan. Baru saja tadi kita lagi berbicara, ada batu yang jatuh ya. Ini batunya adalah batu fosil sepertinya. Jatuh. Mereka ingin memperlihatkan eksistensinya ya kepada kita. Ini batu junjung derajat. Batu ini meningkatkan atau menaikkan derajat seseorang. Yang sebelah lagi adalah fosil. Mungkin karena kitanya sedang eksplorasi di sini, gaibnya
ingin memberikan hadiah atau kenang-kenangan kepada kita ya. Akhirnya hasilnya begitu. Ya teman-teman bisa lihat. Ini kita sudah menyelesaikan penelusuran di rumah Istana Terbengkalai di Depok. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua. Allah itu menciptakan dua macam makhluk hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah mengedepankan kalimat jin baru manusia? Karena ternyata jin itu punya kelebihan. Kita hidup satu alam beda dimensi. Bedanya kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kehidupan kita. Tempat yang paling disukai sama jin itu, satu, tempat yang lembab. Dua, tempat yang benar-benar sepi. Ketiga, bangunan-bangunan lama. Kemudian di bukit-bukit dan pegunungan, termasuk salah satunya adalah di goa.